Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lapenia, NIM 19591187. Saya dari Prodi PGMI 6G. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya dengan judul Peningkatan Pembelajaran PPKN dengan menggunakan model Picture and Picture, studi kasus untuk kelas 2 SD. Penelitian tindakan kelas yang saya lakukan yaitu pada mata pelajaran PPKN kelas 2 semester 1 KD 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah siswa dalam satu kelas yaitu terdapat 25 orang. Nah, pada bab 1, pendahuluan, terdapat 6 yang saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Mari kita bahas satu persatu dari keenam ini. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian saya. Kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian dari belajar itu sendiri. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan fisiologi. Sehingga belajar dapat dikatakan adalah sebuah proses seseorang agar dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Namun dapat kita ketahui pada saat ini belajar yang dilakukan oleh anak SD, apalagi pada tingkat sekolah rendah, yaitu dari kelas 1 sampai kelas 3, jika tidak memiliki variasi, tidak memiliki model, tidak memiliki media pembelajaran yang diberikan oleh guru, maka mereka itu cenderung cepat bosan untuk anak-anak seumur mereka. Nah, jadi latar belakang dari masalah penelitian ini adalah bagaimana agar anak umur-umur mereka tersebut tidak merasa bosan dengan pelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka dengan cara yaitu menggunakan model picture and picture pada pembelajaran PPKN. Selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah dari proposal yang saya buat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan atau yang saya buat, maka identifikasi masalah dari proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak dapat mengurutkan gambar lambang-lambang Pancasila. Yang kedua, tidak dapat mengetahui contoh pada kehidupan sehari-hari dalam Pancasila. Yang ketiga, tidak hafal Pancasila di luar kepala. Yang keempat yaitu tidak dapat menerapkan kehidupan sehari-hari sesuai Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batasan masalah dari proposal yang saya buat. Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian yang saya buat yaitu peningkatan pembelajaran PPKN dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture, studi kasus untuk kelas 2 SD, dengan batasan yang dibahas yaitu tidak dapat menerapkan kehidupan sehari-hari sesuai Pancasila. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah dari proposal yang saya buat. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah menggunakan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PPKN
pada kelas 2 SD. Yang kedua, apakah model pembelajaran picture and picture mendapatkan hasil dalam meningkatkan pembelajaran pada anak kelas 2 SD? Yang ketiga, apakah dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dapat membuat peserta didik memahami dan mengetahui cara menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada proposal saya adalah tak lain adalah untuk menjawab dari rumusan masalah saya. Yang pertama yaitu mengetahui jika menggunakan model pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN kelas 2 SD. Yang kedua, mengetahui jika model pembelajaran picture dan picture mendapatkan hasil dalam meningkatkan pembelajaran pada anak kelas 2 SD. Yang ketiga, untuk mengetahui jika dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture dapat membuat peserta didik memahami dan mengetahui cara menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian pada proposal atau penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan model pembelajaran yang ada. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama terdapat manfaat yang diberikan kepada lembaga sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pihak sekolah dan hasil belajar siswa agar pendidikan lebih maksimal dengan adanya model pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengolah pembelajaran di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Yang ketiga, oleh guru, diharapkan bermanfaat memperbaiki model metode mengajar yang lama ini digunakan serta mengembangkan keterampilan guru kelas, khususnya dalam menerapkan model pembelajaran untuk meningkatkan lagi kemampuan siswa. Yang keempat yaitu manfaat bagi siswa untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar. Yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan peneliti di bidang pendidikan secara teori maupun praktek langsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Di landasan teori ini saya 4 yang saya bahas. Yang pertama yaitu pembelajaran, kedua PPKN, yang ketiga model pembelajaran, dan yang keempat model pembelajaran picture and picture. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu bentuk interaksi antara guru dan peserta didik, di mana guru melakukan aktivitas mengajar atau mendidik dan peserta didik sebagai individu yang menerima pelajaran. Pelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses yaitu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan seperti adanya peserta didik yang mampu merencanakan materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat dalam mencerna mata pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Baik, saya menjelaskan bab 2 landasan teori, yang kedua yaitu PPKN.
PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Bahkan mata pelajaran ini diterapkan saat usia dini atau pada saat SD. Pada mata pelajaran ini, pelajar diajarkan sangat lengkap, mulai dari kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Pada mata pelajaran ini juga pelajaran diajarkan tentang aturan tak aturan, kehidupan politik, hukum, dan lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berfokus membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara, supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkarakter, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan intelektual yang luas, sebagaimana berdasarkan Pancasila, yang mana sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Jadi dapat dikatakan bahwa PPKN merupakan pelajaran yang sangat penting diajarkan untuk anak usia dini, terkhususnya diajarkan dari mulai anak tersebut memasuki bangku sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu bentuk untuk membantu guru dalam mengajar dan juga diartikan sebagai pedoman dan rangkaian sebagai petunjuk bagi guru dalam proses mengajar peserta didik. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang berisi prosedur, langkah teknik yang harus dilakukan dalam mendekati sasaran, proses dan hasil belajar hingga mencapai efektivitasnya, menurut kesesuaian dengan setting waktu, tempat, dan subjek lainnya. Model pembelajaran menurut Sukanto adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Pemilihan model pembelajaran menjadi hal yang penting karena model yang kurang tepat dapat mempengaruhi kemampuan siswa menyerap materi pembelajaran. Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, diharapkan siswa mampu dengan mudah menerima informasi yang diberikan guru. Model pembelajaran juga harus disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Karena sekarang ini model pembelajaran sudah sangat banyak modelnya, sehingga guru harus memilih mana yang tepat yang akan digunakan dalam pelajaran tertentu. Karena model pembelajaran tidak semua cocok untuk semua mata pelajaran, sehingga guru harus dapat mencocokkan model mana yang cocok digunakan untuk pelajaran tertentu. Jadi, dalam memilih model pembelajaran, seorang guru tidak sembarangan dalam memilih, karena model pembelajaran juga mempengaruhi hasil dari pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang keempat, yaitu model picture and picture. Kalau dapat diartikan dalam bahasa Inggris, mungkin picture and picture adalah suatu model yang berarti mungkin diartikan media gambar mungkin. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu model picture and picture. Picture and picture adalah suatu model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan media gambar. Namun, picture and picture tentunya berbeda dengan media gambar, walaupun mereka sama-sama ada gambar. Media gambar merupakan media yang telah disusun guru untuk pembelajaran, sedangkan picture and picture adalah media yang belum disusun atau masih acak. Yang akan menyusun gambar tersebut bukan guru, melainkan peserta didik. Dengan adanya penyusunan yang dilakukan peserta didik, membuat guru tahu kemampuan peserta didik memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini saya
terdapat 4 yang saya bahas di dalam bab 3 ini. Yang pertama yaitu jenis PTK, 2 waktu dan tempat penelitian, yang ketiga sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data. Baik, saya akan membahas yang pertama yaitu jenis PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku peserta didik, meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di dalam kelas, mengembangkan kinerja profesionalisme guru, melatih guru menjadi problem solving andal, melatih kreativitas guru, dan menumbuhkan rasa percaya guru. Jenis PTK yang saya gunakan yaitu jenis PTK John Elliott. Desainnya dapat dilihat. Untuk penjelasan mengenai desainnya yaitu yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menyusun rencana yang akan dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan tindakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu penerapan dari rancangan yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu pengamatan, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan mencatat semua yang diperlukan dan terjadi selama tindakan berlangsung. Terus refleksi, yaitu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan tindakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat saya melakukan penelitian yaitu tepatnya di Desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian yang saya lakukan yaitu pada bulan Mei 2022. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang saya ambil yaitu dari dokumen, internet, buku-buku, dan hasil wawancara. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Saya melakukan pengumpulan data dengan teknik yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua yaitu wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi.